Selamat datang di episode Misteri dan Sejarah hari ini. Kita akan membahas kisah menarik di balik salah satu bangunan paling ikonik di Paris, Opera Garnier. Meskipun kini menjadi landmark terkenal, tahukah Anda bahwa pembangunannya diwarnai kontroversi, tragedi, dan bahkan klaim supernatural? Mari kita telusuri bersama kisah di balik megahnya Opera Garnier. Charles Garnier, sang arsitek di balik Opera Garnier, sebenarnya bukanlah sosok yang disukai oleh kalangan elit pada masanya. Keluarga kerajaan dan banyak kritikus seni cenderung meremehkan desainnya. Mereka menganggap rancangan Garnier terlalu boros dan tidak sesuai dengan selera mereka yang lebih konservatif. Seorang arsitek muda yang ambisius harus menghadapi penolakan dari orang-orang berpengaruh yang seharusnya mendukung karyanya. Namun, kritik pedas tidak menghentikan Garnier. Ia tetap bersikeras mewujudkan visinya akan sebuah opera house yang megah dan revolusioner. Sayangnya, proses pembangunan Opera Garnier ternyata diwarnai serangkaian kejadian misterius dan tragis. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menggagalkan proyek ini. Salah satu insiden paling mengerikan terjadi ketika lampu gantung raksasa yang menjadi centerpiece gedung opera tiba-tiba jatuh ke arah area penonton. Bayangkan kengerian para pekerja konstruksi saat melihat chandelier seberat ribuan kilogram itu meluncur turun tanpa bisa dicegah. Seorang wanita malang tewas tertimpa lampu gantung tersebut. Peristiwa mencekam ini kemudian menginspirasi adegan ikonik dalam novel dan film Phantom of the Opera, karya Gaston Leroux. Namun, misteri Opera Garnier tidak berhenti di situ. Tahukah Anda bahwa di bawah gedung megah ini terdapat sebuah danau buatan? Ya, Anda tidak salah dengar. Charles Garnier sengaja merancang ruang bawah tanah opera sebagai sebuah reservoir air untuk menstabilkan fondasi bangunan. Pasalnya, area tersebut dulunya merupakan lahan berawa yang tidak stabil. Keberadaan danau bawah tanah ini memicu berbagai spekulasi liar. Banyak yang mengaitkannya dengan legenda makhluk-makhluk aneh. Penghuni kegelapan, konon, di kedalaman air yang gelap itu, bersemayam monster-monster mengerikan. Beberapa bahkan mengklaim pernah melihat sosok misterius berenang di bawah permukaan air. Tentu saja, klaim-klaim ini tidak pernah terbukti kebenarannya. Namun cerita-cerita urban ini terus beredar, menambah aura mistis Opera Garnier. Selama proses konstruksi yang memakan waktu bertahun-tahun, banyak pekerja melaporkan pengalaman-pengalaman aneh. Beberapa mengaku mendengar suara-suara misterius bergema di lorong-lorong yang masih dalam tahap pembangunan. Ada pula yang mengklaim melihat bayangan-bayangan tak jelas bergerak di sudut-sudut gelap gedung. Laporan-laporan ini memicu spekulasi liar tentang gangguan supernatural di lokasi pembangunan Opera Garnier. Beberapa pekerja bahkan menolak untuk melanjutkan pekerjaan mereka, terlalu takut dengan fenomena-fenomena aneh yang mereka alami. Hal ini tentu saja menghambat proses konstruksi dan menambah tekanan pada Charles Garnier yang sudah menghadapi banyak kritik. Namun Garnier tetap bersikeras menyelesaikan proyeknya, mengabaikan rumor-rumor tentang kutukan atau gangguan gaib. Seiring berjalannya waktu, Opera Garnier akhirnya selesai dibangun. Namun, cerita-cerita mistis tentang bangunan ini tidak pernah benar-benar hilang. Hingga kini, banyak orang yang percaya bahwa Opera Garnier dihantui oleh arwah-arwah para pekerja yang tewas selama proses konstruksi. Konon, jiwa-jiwa malang ini terjebak di antara dunia hidup dan mati, tidak bisa meninggalkan tempat kematian mereka. Namun, ada pula yang percaya bahwa hantu utama Opera Garnier adalah Charles Garnier sendiri. Ya, sang arsitek yang semasa hidupnya diperlakukan tidak adil oleh para kritikus dan keluarga kerajaan. Beberapa pengunjung dan staf opera mengklaim pernah melihat sosok pria berpakaian abad ke-19 berkeliaran di sudut-sudut gedung. Sosok ini konon mirip dengan potret Charles Garnier yang terpajang di dalam gedung opera. Menurut kepercayaan populer, arwah Garnier masih bergentayangan di Opera Garnier, memastikan bahwa karyanya dijaga dan diperhatikan dengan baik. Beberapa bahkan mengklaim bahwa hantu Garnier akan muncul dan menakut-nakuti siapapun yang berani meremehkan atau merusak bangunan yang menjadi warisan terbesarnya. Tentu saja, klaim-klaim ini hanyalah spekulasi tanpa bukti konkret.
Namun cerita-cerita urban seperti ini terus hidup, menambah pesona misterius Opera Garnier terlepas dari kontroversi dan rumor-rumor mistis yang menyelimutinya. Opera Garnier kini berdiri megah sebagai salah satu landmark paling ikonik di Paris. Arsitektur neo-baroknya yang menakjubkan menjadi bukti nyata kejeniusan Charles Garnier. Ironisnya, bangunan yang dulunya dikritik habis-habisan, kini justru menjadi kebanggaan kota Paris dan objek kekaguman wisatawan dari seluruh dunia. Setiap tahun, ribuan pengunjung memadati Opera Garnier untuk mengagumi keindahan arsitekturnya atau menyaksikan pertunjukan-pertunjukan spektakuler. Banyak di antara mereka yang datang juga berharap bisa merasakan sendiri aura mistis yang konon masih menyelimuti gedung bersejarah ini. Beberapa bahkan sengaja mencari tanda-tanda kehadiran hantu Charles Garnier atau arwah-arwah lain yang dipercaya masih menghuni opera. Terlepas dari kebenarannya, kisah-kisah mistis di balik Opera Garnier telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona bangunan ini. Cerita tentang dendam sang arsitek, tragedi, misterius, dan klaim-klaim supernatural justru menambah daya tarik Opera Garnier sebagai destinasi wisata. Bukankah memang begitu? Terkadang misteri dan legenda urban bisa menjadi bumbu yang membuat sebuah tempat bersejarah semakin menarik untuk dieksplorasi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Paris dan menyempatkan diri mengunjungi Opera Garnier, cobalah untuk meresapi atmosfer uniknya. Nikmati keindahan arsitektur neo-baroknya yang menakjubkan. Namun, jangan lupa untuk tetap waspada. Siapa tahu Anda akan menjadi salah satu pengunjung beruntung yang bisa menangkap glimpse sosok misterius Charles Garnier masih setia menjaga warisan terbesarnya, bahkan setelah kematian. Demikianlah kisah di balik Opera Garnier, sebuah mahakarya arsitektur yang lahir dari kontroversi, namun kini menjadi ikon kebanggaan. Mungkin inilah bukti bahwa, terkadang, visi seorang jenius memang terlalu maju untuk zamannya. Charles Garnier mungkin harus menghadapi banyak kritik dan penolakan semasa hidupnya. Namun kini, karyanya berdiri megah sebagai bukti nyata kejeniusannya yang tak lekang oleh waktu. Opera Garnier menjadi pengingat bahwa di balik setiap mahakarya, selalu ada kisah perjuangan dan pengorbanan. Entah itu perjuangan melawan kritik pedas, atau bahkan melawan kekuatan-kekuatan supernatural yang konon berusaha menggagalkan pembangunannya. Pada akhirnya, tekad dan visi Charles Garnier berhasil mengalahkan segala rintangan, meninggalkan warisan arsitektur yang akan terus dikagumi generasi demi generasi. Jadi, lain kali Anda melihat foto atau film yang menampilkan kemegahan Opera Garnier, ingatlah kisah di baliknya. Ingatlah perjuangan sang arsitek yang visinya sempat diremehkan. Dan siapa tahu, mungkin Anda akan melihat Opera Garnier dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan hanya sebagai bangunan megah, tapi juga sebagai saksi bisu, sebuah kisah perjuangan, kontroversi, dan mungkin sedikit sentuhan supernatural.